Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Ya, perkenalkan nama saya Mayvi Sufanti, calon guru penggerak angkatan 6. Yang terhormat Bapak Ar-Rahman sebagai fasilitator dan Ibu Yuni Fitrianingsi selaku pengajar praktik. Ya, alhamdulillah kali ini saya akan memenuhi tugas mewawancarai pemimpin yaitu kepala sekolah terkait tentang dilema etika dan bagaimana cara pengambilan keputusannya. Ya, alhamdulillah di sini saya akan mewawancarai Bapak kepala sekolah yaitu Bapak Bahrudin, kepala sekolah SDN Cikerut yang saya tugas di sini. Ya, baik. Bagaimana Bapak kepala sekolah kabarnya? Sehat? Sehat. Iya, alhamdulillah Bapak. Terima kasih atas waktunya untuk saya wawancarai terkait tentang pengambilan keputusan atas kasus-kasus yang merupakan dilema etika di mana kita sering menjumpai ya Pak ya sebagai pemimpin gitu. Ya, baik Pak. Di sini kan kasus ada sebuah dilema etika dan bujukan moral di mana ada sebuah keputusan yang harus kita ambil itu antara benar dan benar yang menentang nilai-nilai kebajikan seperti itu, dan kalau bujukan moral di situ keputusan itu benar atau salah gitu. Nah, bagaimana pendapat Bapak dan bagaimana cara mengatasi dalam kasus terkait tentang dilema etika antara benar dan benar sehingga bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tersebut? Ya, baik, silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Mevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Seperti apa yang disampaikan tadi bahwa setiap individu, apalagi di setiap orang dalam memimpin di suatu lembaga itu pasti akan ada yang namanya problem, baik itu dilematika moral itu kan ataupun hal lainnya, karena memang sudah kodrat setiap makhluk hidup pasti menemukan problem dan itu adalah tantangan. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mevi, ada hal-hal yang perlu kita siapkan terlebih dahulu. Pertama adalah hal-hal yang terkait dengan sumber informasi, karena problem itu terkait dari sumber informasi. Apakah informasi berbasis data, apakah hanya sekedar kabar burung, atau memang kita melihat langsung melihat langsung nyata gitu. Nah, maka dengan demikian kita harus identifikasi hal-hal yang terkait dengan informasi tersebut. Ini fakta, hoax, apa seperti apa. Nah, kemudian dalam menjalankan atau misalnya ketika memang ini adalah problem atau masalah, maka hal-hal yang akan saya hadapi yaitu adalah dari data informasi memang ini valid, maka kita analisis dulu nih masalahnya. Oh, masalah ini adalah ini, sumbernya ini, dan seterusnya sampai kepada sampai kepada hal-hal yang terkait dengan kemampuan kita dalam menangani masalah tersebut. Artinya tentunya kita tidak bisa menangani masalah itu sendiri kalau memang sumber informasinya atau sumber datanya itu perlu dengan pihak-pihak lain. Maka dengan demikian setelah teridentifikasi, kemudian kami menyiapkan hal-hal yang terkait dengan penanganan masalah atau problem tersebut, maka
yang perlu dilakukan selanjutnya adalah apa namanya ya. Jadi kalau dari kasus-kasus kita sudah analisis, kemudian apakah kita bisa selesaikan sendiri atau tidak, kemudian kalau memang perlu dengan orang lain, misalnya pihak-pihak yang terkait dengan masalah itu ya kita siapkan gitu. Yang jelas ketika sudah dapat masalah, anggaplah ini masalahnya sekolah, maka kita perlu koordinasi dan informasi, mohon petunjuk. Dengan siapa? Bisa dengan misalnya komite. Kemudian juga kita minta informasi pula terkait dengan hal tersebut melalui guru-guru yang ada. Itu sementara Bu Mevi untuk yang di awal dulu nih, terkait dengan awal untuk mengidentifikasi masalah. Demikian Bu Mevi. Ya, baik, di sini berarti Bapak terkait tentang masalah itu yang terlibat siapa saja gitu ya Pak ya. Perlu pengumpulan informasi-informasi sebelum pengambilan keputusan itu akan benar-benar diputuskan untuk kebaikan bersama gitu. Begitu betul, Pak ya? Betul. Ya, di situ Bapak juga mengalami dilema kan ya Pak ya? Dilema bagaimana, apakah harus diputuskan atau tidak gitu. Nah Pak, kira-kira itu bertentangan dengan apa ya nilai-nilainya gitu, nilai-nilai kebajikannya gitu Pak. Jadi memang begini, ketika informasi itu atau problematika itu berkaitan dengan regulasi, saya kira tidak ada beban moral. Tetapi ini terkait dengan misalnya dengan konflik internal, gitu kan? Nah ini problem nih. Diputuskan ini gimana? Tidak diputuskan ini harus. Nah di sini akhirnya saya selaku pimpinan, kalaupun memang ini ada moralitas terhadap dengan kebijakan, suka tidak suka kita kembalikan kepada aturan yang berlaku, aturan yang disepakati, regulasi yang sudah ditentukan oleh atasan, apakah dinas pendidikan, pemerintah daerah ataupun di tingkat level tinggi lainnya. Demikian Bu Mevi. Ya, artinya di sini paradigma pengambilan keputusan itu Bapak tentang secara individu ya Pak ya, secara individu ke kelompok besar terkait tentang dewan guru, tentang dinas pendidikan gitu kan Pak ya. Jadi harus benar-benar berpandangan bahwa kasus ini adalah terkait tentang individu lawan dengan kelompok besar. Kelompok besar itu kan antara guru, tentang dinas gitu. Nah, prinsip yang Bapak pengambilan keputusan itu di sini tentang peraturan, berbasis peraturan ya Pak ya. Kita mengikuti regulasi yang berlaku, tetap dengan menggunakan kaidah humanisme, kemudian sosial dan budaya yang ada. Jadi regulasi itu kadang-kadang memang yang bikin membuat dilema tadi itu bisa kepentingan, bisa karena sosial, karena budaya, misalnya karena karakter sekolah. Tapi kita tetap akan merujuk ke regulasi yang berlaku. Ya, di situ kan tentang peraturan ya Pak ya. Kita berprinsip akan peraturan, tetapi kita juga mengalami dilema antara individu dengan kelompok. Nah, di sini Pak, bagaimana sih Bapak itu cara mengatasi gitu Pak, supaya Bapak itu benar-benar cara mengatasi keputusan itu tidak merugikan atau melenceng dari peraturan tersebut Pak. Baik, yang pertama, kalau memang terjadi konflik antara individu atau kelompok atau individu dengan individu, yang harus dilakukan pertama tadi itu kita mencari sumber informasi dari kedua belah pihak secara terpisah. Misalnya kalau kelompok, kita komunikasikan dengan kelompok, ini akar masalahnya apa, sebabnya apa, harapannya apa gitu kan. Nah ketika sudah, maka kita juga yang satunya yang berseberangannya lagi nih, nah kita cari juga sampai informasinya seperti apa. Nah ketika sudah dapat informasi, maka kita rumuskan ini kira-kira alternatif yang pertama untuk keputusannya.
Nah, ini yang kedua apabila mereka tidak bersepakat, kira-kira begitu. Nah, dari hal-hal tersebut tentunya ini memang pimpinan dalam hal ini harus menentukan gitu kan. Maka ketika diadukan atau kita pertemukan kedua belah pihak tadi yang Bu Mepi tadi itu, kita sudah mengetahui nih, ini harapannya ini, oh yang ini harapannya ini. Nah, kita sudah mendengar. Dibanding dengan kalau belum kita informasi dan sebagainya didudukan dua orang, ini akan terjadi ribut di situ. Karena kita sudah dapat informasinya lebih awal, maka kita bisa koneksikan dengan regulasi yang berlaku, dengan tatanan sosial yang ada, dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku. Nah, ketika mereka dipertemukan, ya kita bisa tentukan, insya Allah kalau sudah seperti itu, seperti yang sudah di SD Cikerut, alhamdulillah tidak ada masalah. Boleh dijelaskan Pak contoh kasusnya gitu, misalkan regulasi dalam hal apa gitu Pak, misalkan kayak guru harus memenuhi kinerja, sedangkan secara individu masih bertentangan gitu. Boleh diceritakan Bapak kasus realnya gitu Pak? Baik. Seperti yang diketahui, seperti contoh kalau misalnya di kasus guru memang di Cikerut juga sudah ada sebetulnya. Jadi terkait dengan guru kan sudah jelas dalam regulasi itu kan jelas bahwa tugas guru itu adalah merencanakan, melaksanakan pembelajaran dan evaluasi sampai kepada bimbingan. Dan dalam guru juga ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki, dan itu menjadi dasar daripada itu. Jadi gini, misalnya dalam kompetensi profesional, si guru wajib dan harus memanfaatkan dan mengoperasionalkan misalnya teknologi. Sementara kompetensi individunya itu sendiri itu nggak bisa dan sebagainya. Dia selalu menyuruh, minta tolong dan sebagainya. Nah, ini tetap kita berlakukan sesuai dengan regulasi. Suka atau tidak suka, ini perintah. Gitu kira-kira Bu Mepi. Ya, baik, jadi kasusnya seperti itu ya Pak ya, di mana regulasinya adalah abad 21 ya Pak ya, di mana guru itu harus digital gitu, sedangkan secara individunya tidak memenuhi gitu kan. Nah, di sini bagaimana merefleksikan atas keputusan Bapak yang diambil gitu? Nah, hal-hal yang harus kita ambil, karena memang ya setiap guru itu kan memang beda kompetensinya dan kemampuannya. Maka dengan yang pertama kita lakukan adalah ini pembelajaran dengan teman sejawat atau dengan temannya. Kemudian yang kedua dengan membiasakan, saya misalnya nih, bagaimana mereka ini bisa memanfaatkan teknologi gitu kan. Maka setiap hal-hal yang terkait dengan tugas, contohnya informasi atau apapun, ini kita selalu gunakan teknologi. Artinya mulai dari pimpinan dulu gitu mencobanya untuk membiasakan. Jadi kalau misalnya dia dengan temannya sudah berani belajar, kemudian kita sebagai kepala sekolah sudah mencoba mengimplementasikan pelan-pelan, insya Allah kan ke depan akan ikut gitu. Ya, baik Bapak, terima kasih jawabannya. Barangkali saya akan menganalisis dari kasus Bapak ya. Yang pertama itu kasusnya adalah terkait tentang guru, di mana guru ini dituntut untuk percepatan teknologi, dan itu juga termasuk regulasi dari pemerintah gitu kan, karena memasuki abad 21. Di sini paradigma yang pengambilan keputusan itu antara individu dan kelompok. Jadi antara guru, antara kepala sekolah dengan dewan guru. Kemudian prinsip pengambilan keputusan ini Bapak adalah berprinsip terkait tentang peraturan, berbasis peraturan, memenuhi peraturan yang sudah menjadi peraturan pemerintah ya, karena memang sekarang dituntut di abad 21 ini guru itu harus bisa teknologi gitu. Dan kemudian dalam hal 9 langkah pengambilan keputusan, alhamdulillah Bapak sudah memenuhi tadi. Yang pertama adalah
paradigmanya sudah, terus nilai-nilai kebajikan yang bertentangan adalah tentunya komitmen, tanggung jawab, dan integritasnya gitu Pak ya. Dan satu lagi juga kepedulian tentunya Pak ya, bagaimana ada teman sejawat yang boleh membantu gitu. Terus langkah-langkahnya barangkali itu langkah-langkahnya adalah hal yang terlibat ya, yang terlibat adalah guru, kepala sekolah, dinas, dan warga sekolah lainnya gitu. Terus juga dalam pengambilan keputusan Bapak alhamdulillah sudah merefleksikan, dan bagaimana alternatif-alternatif atau fakta-fakta juga sudah tertuang caranya supaya memang pengambilan keputusan itu diaminin ya Pak ya, diaminin dan disepakati oleh kita bersama gitu. Baik Pak, itu mungkin wawancara kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan pokoknya terima kasih atas wawancaranya Pak, dan ini merupakan pembelajaran bagi saya gitu Pak ya. Baik Bu Mevi, selamat kami ucapkan sebagai calon guru bergerak. Mudah-mudahan Bu Mevi terus maju, terus bergerak untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman di sekolah sini dan umumnya untuk masyarakat luas, guru di wilayah Kota Cilegon. Selamat Bu Mevi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.